Prajurit Kostrad diperkosa Mayor Pas Pampres saat sedang sakit. Ini fakta-faktanya. Kasus seorang perwira Pas Pampres berpangkat mayor yang memperkosa prajurit komando wanita Angkatan Darat berpangkat letda tengah disorot publik. Adapun korban berasal dari Kesatuan Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Kostrad. Dalam laporan tindakan pemerkosaan itu, terjadi di sebuah hotel di Bali saat konferensi tingkat tinggi G20 berlangsung. Tepatnya pada 15 November 2020 lalu, di mana mereka sama-sama bertugas mengamankan acara tersebut. Lantas, seperti apa fakta-fakta terkininya? Yang pertama, berawal memberikan perhatian. Kejadian tersebut berawal dari korban yang menerima informasi neneknya meninggal dunia pada tanggal 4 November 2022 pada pukul 12 waktu Indonesia bagian tengah. Ia saat itu langsung menangis. Pelaku yang duduk di sampingnya berusaha untuk menenangkan korban. Caranya dengan memberikan tisu, mengusap kepala, dan mencoba untuk merangkul. Namun korban selalu menepis. Pada tanggal 7-10 November, aktivitas mulai padat sehingga korban kerap pulang larut malam dan BF selalu menawarkan diri untuk mengantar kembali ke hotel. Mendengar tawaran tersebut, korban terpaksa menyetujui karena sudah lelah. Dalam perjalanan ke tempat penginapan korban, BF seringkali mencoba untuk meraba paha dan pemegang tangan, namun selalu dihindari oleh GER. Korban mulai merasa curiga karena setiap rangkaian kegiatan selalu bersama BF. Setiap pergerakan dengan mobil, BF menolak duduk di kursi depan. BF selalu duduk di sampingnya di belakang, sehingga korban mulai berhati-hati terhadap pelaku. Korban sedang sakit. Terungkap bahwa saat pemerkosaan terjadi, korban sakit, tepatnya tidak enak badan. BF menyambangi hotel tempat GR menginap di Jimbaran, Bali pada Selasa 15 November. Korban sempat membukakan pintu kamar hotelnya. "Ada perlu apa?" tanya korban kepada BF. Dalih pelaku ingin bertemu korban untuk membahas soal pengamanan acara G20. BF memaksakan diri masuk ke kamar hotel meski kondisi korban sedang sakit. Mereka akhirnya duduk di sofa terpisah agar tidak berlama-lama. Prajurit wanita dari Diviv 3 Kostrad itu langsung meminta BF menjabarkan tujuannya. Namun dengan bejatnya, BF memanfaatkan kondisi korban yang setengah sadar. Pelaku kemudian langsung menggerayangi paha korban, memegang tangan, hingga menyetubuinya secara paksa. Besoknya, korban yang dalam kondisi sudah tidak berpakaian terkejut dan merasa takut. Ia tentu mengalami trauma berat pasca kejadian ini. Terlebih fisiknya juga sedang kurang baik, ditambah adanya insiden yang menyerang kesehatan mentalnya. Panglima TNI minta pelaku dipecat. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa membenarkan perbuatan seorang perwira Pas Pampres yang diduga memperkosa prajurit wanita dari Diviv 3 Kostrad, di mana keduanya saat itu sedang menjalani tugas di KTT G20 di Bali. Andika kemudian memastikan perwira Pas Pampres bakal dipecat dari institusi, sebab menurutnya perbuatan yang dilakukan itu sudah termasuk tindak pidana. "Bagi saya, keluarga besar TNI, Polri sama saja, maka hukuman tambahannya adalah pecat. Itu harus," kata Andika di Markas Kolin Lamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Kamis 1 Desember. Pelaku ditangkap. BF kini resmi ditetapkan sebagai tersangka dan telah menjalani penahanan. Hal tersebut disampaikan oleh Komandan Pasukan Pengamanan Presiden Marsda Wahyu Hidayat Sujatmiko. "Sudah ditahan sambil menunggu proses hukum," kata Wahyu saat dikonfirmasi pada Jumat 2 Desember. Wahyu tidak menyebut secara rinci di mana lokasi BF ditahan, namun ia mengaku masih menunggu panggilan dari POM TNI terkait kasus tersebut. "Saya tunggu panggilan dari POM TNI agar anggota saya diproses sesuai hukum yang berlaku," pungkasnya. Sementara itu, melansir Suara Semarang, BF ditahan di Mako Pas Pampres, Jakarta untuk menjalani proses hukum lebih lanjut terkait kasus pemerkosaan tersebut. Tanggapan calon Panglima TNI. Calon Panglima TNI Laksamana Yudo Margono turut buka suara terkait kasus pemerkosaan prajurit wanita Diviv 3 Kostrad oleh perwira Pas Pampres. Yudo sendiri mengaku belum menerima informasi itu karena status panglimanya masih calon. "Saya belum tahu itu," kata Yudo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Jumat 2 Desember. Namun,
Yudo menyatakan dirinya akan memeriksa kasus tersebut ke TNI AD. Jika perbuatan perwira pas pampres itu tergolong ke pasal pidana, ia memastikan akan ada hukumannya. Kalau sifatnya pidana, akan kita proses hukum.